Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa a'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kita sampai ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu ini terbalik. Mestinya kalau mengikuti susunan yang wajar kaidah bahasa, maka bunyinya adalah na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Kami menyembah Engkau, kami mohon pertolongan kepada Engkau. Normalnya begitu, wajarnya begitu. Oleh Allah, susunan itu dibalik. Iyyakanya di awal, na'budu iyyaka dibalik oleh Allah menjadi iyyaka na'budu. Apa manfaatnya? Apa faedahnya? Dalam kaidah bahasa Arab, sepertinya kaidah ini tidak ada di bahasa kita. Dalam kaidah bahasa Arab, sesuatu yang dibalik itu mengandung arti pembatasan. Al-Haq. Maka kalau na'budu iyyaka, kami menyembah kepadamu, maka masih adakah kemungkinan menyembah selain Allah? Masih. Dalam kaidah bahasa Arab masih. Ya, seperti Abu Jahal. Apakah menyembah Allah? Ya. Menyembah selain Allah? Iya juga. Sama dengan sebagian kaum musyrikin hari ini. Apakah mereka menyembah Allah? Jelas. Menyembah kuburan keramat? Iya. Menyembah dukun, keris? Iya. Karena menyembah itu bukan hanya ruku, sujud. Tidak. Ketika seseorang memperlakukan keris persis seperti dia memperlakukan Allah, itu namanya menyembah. Berarti syirik. Ketika dia meyakini bahwa Allah bisa menurunkan hujan, dia juga yakin keris dia juga bisa menurunkan hujan, itu syirik. Menyembah selain Allah. Nah, dengan kalimat ini dibalik, maka tidak ada kemungkinan lain. Na'budu iyyaka, kami menyembah kepadamu, masih ada kemungkinan menyembah selain Allah. Tapi kalau dibalik, iyyaka na'budu, kepadamu kami menyembah, tidak mungkin menyembah yang lain. Hanya Allah satu-satunya yang disembah. Kalau bahasa Indonesia, saya kira tidak ada. Ya, saya makan roti saya sama aja. Kalau dalam bahasa Arab
saya makan roti, masih ada kemungkinan yang lain. Ada makanan lain yang saya makan, tapi saya bilang saya makan roti. Salah kan? Tidak salah. Tapi kalau saya bilang makan roti saya, maka tidak mungkin saya memakan yang lain, hanya roti yang saya makan. Nah, begitu kira-kira. Maka kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kepadamu kami menyembah, masih kurang. Karena dalam bahasa Indonesia, kepadamu kami menyembah kepadamu sama saja. Oleh karena itu di terjemahan bahasa Indonesia sering ditambah kata-kata apa kira-kira? Hanya kepadamu kami menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ada kata hanya, dan itu tepat sekali. Terjemahan hanya itu tepat sekali. Kata-kata hanya ada nggak? Iya karena berdua, iya karena setahun. Ada nggak kata-kata hanya? Ada nggak? Tidak ada. Tapi terjemahannya harus pakai hanya, harus. Kalau tidak ada kata-kata hanya, tidak tepat. Inilah keunikan bahasa Arab, bahasa Al-Quran yang tidak ada di bahasa kita. Begitu juga mohon pertolongan. Tidak boleh kita mohon pertolongan kepada selain Allah dalam hal apa? Dalam hal minta nasi, minta lauk pauk, minta kopi, minta teh, minta dipijit, minta diantar ke satu tempat. Tidak. Kalau dalam hal itu kita minta tolong kepada selain Allah. Minta tolong kepada tukang ojek, minta tolong kepada tukang warung, minta tolong kepada pembantu kita, istri kita. Apa yang dimaksud bahwa kita hanya boleh minta tolong kepada Allah saja dalam hal yang apa? Yang hanya Allah saja yang bisa melakukan, yang bisa memberikan pertolongan. Selain Allah tidak mungkin bisa. Apa misalnya? Menurunkan hujan, memberi rezeki, menyembuhkan nggak ada yang bisa selain Allah. Dokter, tabib, dokter cuma bisa ngasih obat, resep, suntikan. Menyembuhkan tidak bisa. Ada sakit di badan kita, lalu sakit itu diusir oleh si dokter, nggak bisa. Dokter hanya bisa mengobati, memberikan resep, suntikan, dan seterusnya. Menghilangkan penyakit itu tidak bisa. Yang bisa menyembuhkan hanya Allah, membahagiakan, menghidupkan, mematikan, membuat seseorang punya anak atau tidak punya anak, dan seterusnya. Ini hanya Allah yang bisa. Maka jangan pernah minta pertolongan kepada selain Allah. Adapun kopi, teh, makan, ojek, mobil, ini itu, selain Allah bisa. Bahkan kita minta kepada selain Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekarang saya bacakan beberapa qiraat. Ini sekedar tahu saja, tidak usah diamalkan. Ya. Apalagi jadi imam mengamalkan ini bahaya. Ya. Apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada qiraat seperti ini.
Kemudian yang syadz, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tanpa tasydid. Gitu. Kemudian hayyaka na'budu wa hayyaka nasta'in. Sekedar tahu saja ya, tidak usah diamalkan. Apalagi jadi imam, itu bisa heboh ya. Udah rame tambah rame ya, udah aneh tambah aneh. Padahal boleh, kecuali yang iya tadi ya, yang tanpa tasydid tadi, ini syadz, qiraah syadz, istilah dalam hadis dhaif. Adapun ayyaka atau hayyaka ini sahih, tapi sekali lagi tidak usah diamalkan. Ada berapa banyak kebaikan yang tidak dilakukan oleh Nabi melihat kondisi kaumnya. Ada beberapa hal kebaikan yang ditahan oleh Nabi ya. Yang jelas yang sering kita bahas itu sholat berjamaah tarawih setiap malam di bulan Ramadan. Ini kan kebaikan besar, karena orang yang berjamaah sholat tarawih bersama imam mau 1 jam, setengah jam, 20 menit, 15 menit, maka kaqiyami lailatin akan mendapatkan pahala seperti sholat sepanjang malam. Tapi ini tidak dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena sesuatu. Ada sesuatu, termasuk merombak Ka'bah. Beliau ingin sekali merombak Ka'bah. Pintu masuk dengan pintu keluar dibedakan, Hijr Ismail ditinggalkan, ini sebelah sini, ini sebelah sini. Karena Ka'bah waktu itu, sama dengan sekarang ya, itu tidak seperti yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Tetapi tidak dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena sesuatu, dan itu tidak wajib. Termasuk ini kan tidak wajib membaca hayyaka na'budu wa hayyaka nasta'in. Sementara banyak orang awam yang tidak paham, daripada menimbulkan perselisihan, maka lebih baik kita tinggalkan. Kecuali di depan murid-murid yang memang sedang belajar qiraah, mungkin di pesantren ya, tidak ada fitnah. Adapun di tempat umum lebih baik jangan. Bahkan belum lama kita bahas 6 huruf Al-Quran, 6 bukan huruf alif ba ta, bukan ya, 6 apa istilahnya, 6 dialek mungkin ya, bahasa mudahnya, 6 dialek dalam Al-Quran oleh Utsman dibakar, disisakan satu. Kan Al-Quran itu punya 7 huruf, 7 dialek. Bukan qiraah sama, bukan, itu beda. Qiraah sama tadi, ihdinas siratal mustaqim, ya, ghairil maghdubi alaihim iswatun hasanah, ulaika hum khairul bariyah. Ini qiraah sama sampai sekarang masih ada. Nah, kalau huruf yang 7 satu huruf itu tinggal 1, yang 6 sudah dibakar atas perintah Utsman. Kenapa? Akhafud dharain, jika akhafud dharain, mengambil mudarat yang lebih kecil,
terjadi perselisihan antara kaum muslimin di Mesir dengan kaum muslimin di Yaman dengan kaum muslimin di Syam yang berbeda cara membaca Al-Quran. Karena memang di zaman Nabi, di zaman sahabat, perbedaan gak masalah, karena mereka semua paham. Al-Quran itu ada 7 macam. Masih ingat Umar marah kepada seseorang yang membaca surat Al-Furqan dari awal sampai akhir beda jauh dengan apa yang dihafal oleh Umar. Nah, itu ada 7. Yang 6 dibakar. Ini isi sahabat dan tidak ada satupun sahabat yang menentang. Berarti kesepakatan sahabat. Kemudian beliau membahas na'bud, kami menyembah. Ini fiilnya. Abada ya'budu. Masdarnya ibadatan. Ibadah, al-ibadah. Apa ibadah? Beliau membawakan secara lughah, yaitu ad-dhillah, merendahkan diri. Jadi sifat ibadah itu adalah merendahkan diri. Maka orang yang beribadah tetapi membuat cara-cara sendiri, berarti dia tidak merendahkan diri. Karena orang yang beribadah sifatnya dia harus merendahkan diri. Merendahkan diri itu bagaimana? Mengikuti apapun cara yang disyariatkan oleh syariat, oleh sang pembikin syariat. Maka kalau membuat cara-cara sendiri, berarti dia tidak merendahkan diri, dia membesarkan diri, dia merasa bisa untuk ngarang sendiri. Berarti sifat ibadahnya hilang, gitu ya. Oleh karena itu gerakan-gerakan ibadah itu hampir semuanya tidak masuk akal, tidak masuk akal. Dari mulai melempar jumroh, mencium hajar aswad, mutarin Ka'bah, sa'i, adzan, qomat, tayamum, ruku, sujud, i'tidal, semuanya tidak masuk di akal, tidak bisa dicerna dengan akal. Kenapa? Sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh akal, kok kita mau lakukan? Kenapa? Karena kita sedang merendah di hadapan Allah. Orang yang merendah di hadapan siapapun, maka dia akan melakukan apapun yang dimaui oleh si fulan itu. Ya, si A, dia sedang merendah kepada saya, misalnya. Saya orang besar di hadapan dia, saya raja misalnya. Dia butuh sesuatu, butuh pertolongan saya. Dia merendah di hadapan saya. Maka apapun yang saya maui, dia mau lakukan. Karena dia sedang merendah di hadapan saya. Dia sedang butuh saya. Gitu ya. Saya suruh jalan-jalan, jongkok, besok. Ya, apapun perintah saya, dia mau. Karena dia sedang merendah. Itu sama manusia. Di mana Allah Rabbul Alamin, kita sedang merendah di hadapan Allah Rabbul Alamin. Maka apapun maunya Allah wajib kita lakukan. Maka jangan pernah ada pertanyaan, kenapa menunjuk dengan jari? Kenapa salam ke kanan ke kiri? Kenapa 53 jari ketika tasyahud? Kenapa sedekap di dada? Kenapa takbir sejajar bahu? Dan seterusnya tidak boleh ada pertanyaan. Sebab kalau ada pertanyaan, tidak merendah. Seperti si fulan yang sedang merendah di hadapan saya suruh jongkok, pasti dia jongkok. Dia nggak akan bertanya, kenapa saya harus jongkok, Pak? Nah, nggak mungkin. Ya, takut pasti dia. Karena dia sedang merendah.
sedang merasa butuh. Gitu ya. Begitu pula ibadah. Maka jangan pernah tanyakan kenapa azan memasukkan jari ke dalam telinga. Jangan tanya. Dan jangan coba-coba cari jawab. Ya. Azan kan teriak, man berisik, jaga berisik. Ya. Kalau gitu gini aja ya. Atau cara lain bisa. Lagian kalau pakai pengeras suara yang berisik di luar, nggak boleh coba-coba mencari jawaban. Kita serahkan kepada Allah. Karena ketika kita beribadah, berarti kita sedang merendah serendah-rendahnya. Pertanyaan satu-satunya, ketika kita melakukan gerakan-gerakan ibadah adalah, apakah ini diperintahkan oleh Allah lewat Nabi SAW? Tentunya. Itu pertanyaan saja. Kenapa takbir? Kenapa ruku? Kenapa sujud? Kenapa sujud dijauhkan siku dari pinggang? Kenapa kedua telapak kaki ditempelkan? Itu jawabannya harus satu, yaitu dicontohkan oleh Nabi SAW. Maka itu yang dibahas oleh Syalbani, itu yang dibahas oleh Syalbas, itu yang dibahas oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Cuma pembahasan yang luar biasa. Tidak pernah ini ada seorang perawi yang tertuduh dusta, namanya si Fulan, sampai segitu. Dalam rangka apa? Dalam rangka supaya tahu bahwa ini betul-betul dari Nabi SAW. Ya, nggak ada para ulama membahas, ini biar perut itu tidak terlalu berat, maka gerakan sujud begitu. Kalau duduk begini, biar nanti badannya begini. Jantungnya nanti begini. Nggak ada. Bahwa para ahli jantung, ahli paru-paru, ahli ginjal, ahli anatomi tubuh manusia menemukan manfaat dari rukuk, dari sujud, itu urusan lain. Itu urusan, itu bisa benar, bisa salah. Dan itu tidak boleh menghakimi. Tidak boleh menghakimi ahlul hadis. Tidak boleh berada di atas ahlul hadis. Setelah diselidiki oleh 1000 profesor, doktor, ahli tulang, sujud itu yang benar, sikut nempel di pinggang, bukan jauh. Maka ada riwayat Bukhari Muslim ini kita taifkan saja. Karena yang bagus sikut itu nempel di pinggang. Ini menurut 1000 profesor, doktor, ahli tulang. Ya, bolehkah seperti itu? Jika terjadi kenyataan seperti itu, dia harus dikalahkan di hadapan seorang ahli hadis. Gak usah 10 orang, 100 orang, 1 orang. 1000 profesor doktor sepakat tentang bahayanya sujud seperti kata seorang ahli hadis itu, maka seorang ahli hadis itu yang harus diberikan patokan, yang lain harus dikalahkan. Ya, gugur semua oleh ilmu riwayat. Oleh karena itu kata Syalbani, ahli tafsir harus merujuk ke ahli hadis. Ahli fikih harus merujuk ke ahli hadis. Ahli lughah, ahli faidah, ahli usul harus bertanya kepada ahli hadis. Ahli hadis bertanya kepada siapa? Tidak bertanya ke siapa-siapa. Ya. Ketika dia ahli hadis, maka dengan sendirinya dia ahli tafsir, dia ahli fikih, dia ahli usul, dan seterusnya dan seterusnya. Karena semua ilmu kan dari Nabi. Adakah ilmu yang bukan dari Nabi? Nggak ada. Dari Nabi apa kalau bukan ilmu?
Di kalimat lain Syekh mengatakan ahli tafsir harus ahli hadis, ahli fikih harus ahli hadis, ahli lugha, ahli usul harus ahli hadis, ahli hadis otomatis ahli tafsir, otomatis ahli fikih, otomatis ahli usul, lugha, dan seterusnya. Ya. Seperti kalimat istawa diartikan dengan istawa, itu kan ada di kamus. Ada di kamus kan. Dan bikin kamus ini ahli lugha yang terkena syubhat Asy'ariyah. Untuk kamus, orang yang nggak tahu, ya itu dikira itulah ilmu. Tapi bagi ahli hadis boleh menghakimi ini salah. Padahal dia bukan ahli lugha. Dia cuma ahli hadis, bukan ahli lugha. Tapi bisa menghakimi ahli lugha. Maka ahli hadis itu mengatakan ini salah. Ya. Kan beredar di kamus besar itu. Istawa sama dengan istawla. Jadi dicoret oleh ahlul hadis karena tidak ada dari Nabi, dari sahabat yang memahami istawa dengan istawla. Muncul kamus ini tentu beberapa ratus tahun setelah Nabi wafat. Kamus yang baru menyimpang dari kaidah bahasa. Siapa yang bisa menghakimi itu? Ahlul hadis. Dari sini keluar hukum bahwa ilmu bisa hilang. Ilmu bisa hilang. Ilmu tidak nampak. Ilmu menjadi sia-sia ketika manhajnya menyimpang. Termasuk ini, kalau dulu besar, ya. Menjadi hilang ilmunya gara-gara manhajnya salah. Dia lahir, belajar, langsung mendengar dari syekhnya itu bahwa istawa itu artinya istawa. Bersemayam yang dimaksud istawa al-arsy itu maksudnya istawa menguasai arsy. Didengar oleh dia yang baru umur mungkin 7 tahun, 8 tahun ya, dari syekhnya yang Asy'ariyah itu atau Mu'tazilah. Lalu dia belajar bahasa, belajar rubuh. Ini nggak hilang. Syubhat yang masuk ke dalam dirinya saat usia 8 tahun, 9 tahun nggak hilang. Sampai dia menjadi ahli lugha nggak hilang. Karena yang bisa menghilangkan kesalahan itu bukan lugha, tapi manhaj. Ketika manhajnya benar, meyakini bahwa Allah betul-betul bersemayam di arsy, dia akan selamat. Tapi karena manhajnya salah, maka ilmunya menjadi hilang. Ini pentingnya manhaj. Berapa banyak di muka bumi profesor, doktor, hafal Al-Quran, tapi manhajnya tidak matang, rapuh akhirnya. Hanya karena hal yang sepele saja menyebabkan dia salah fatal. Ya. Hanya menghadapi masalah Islam dikepung oleh beberapa musuh. Dia ingin Islam menang, dia ingin Islam jaya. Tapi karena manhajnya rapuh, tidak matang, tidak kuat, maka dia membuat cara-cara yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Niatnya baik. Niatnya supaya Islam ini berkibar, Islam jaya, Islam menang, mengalahkan orang-orang kufar. Jangan sampai tampil di negara ini orang-orang yang benci kepada Islam. Bagus, semangatnya bagus, niatnya bagus. Tapi karena manhajnya kurang matang, maka lalu dia menempuh cara-cara yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Apa iya Rasul dan para sahabat tidak mencontohkan bagaimana cara supaya Islam menjadi jaya?
diajarkan oleh Allah dan Rasulnya? Sementara tata cara buang air diajarkan nggak oleh Allah dan Rasulnya? Tata cara buang air, istinja, gimana, boleh nggak menghadap kiblat, buang air ketika di tempat terbuka, diajarkan nggak oleh Allah dan Rasulnya? Diajarkan. Makan pakai tangan kiri, tidak boleh menyender ke salah satu badan, itu diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Lalu cara memilih pemimpin, cara supaya Islam ini jaya ketika Islam berhadapan dengan kekuatan non-muslim, kok tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya? Aneh sekali. Agama apa ini? Yang kecil-kecil diajarkan, yang besar tidak diajarkan. Aneh sekali. Ya. Nah, mereka beranggapan seperti itu barangkali. Allah dan Rasulnya tidak mengajarkan bagaimana cara supaya kita mempunyai pemimpin yang baik, pemimpin yang jujur, supaya kita menang di hadapan orang-orang kufar. Maka Allah dan Rasulnya tidak mengajarkan, maka kita bikin cara sendiri. Ya, caranya Plato. Demokrasi itu kan caranya Plato. Dengan pemilu, pilkada, segala macam, itu kan caranya Plato, bukan cara Nabi SAW. Ya, cara Rasul dan para sahabat itu cuma 3. Cara Nabi, cara Abu Bakar, cara Umar. Cara Nabi membiarkan, silakan bermusyawarah orang-orang yang berilmu. Cara Abu Bakar menunjuk pengganti. Cara Umar menunjuk 6 orang. 6 orang tentu bukan batasan, boleh menunjuk 5 orang, 10 orang, 15 orang untuk bermusyawarah siapa yang akan menggantikan saya. Gitu. Dan tidak ada cara keempat, kelima, keenam, tidak ada. Cuma 3 cara. Ya. Kemudian beliau membahas nasta'in. Ibadah dulu apa mohon pertolongan dulu? Jawabnya ibadah dulu apa mohon pertolongan dulu? Jawabnya ibadah. Ibadah dulu baru mohon pertolongan. Maka dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah ya Allah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tidak boleh dibalik. Maka ibadah dulu, ibadah. Ya, karena itu Allah katakan, nanti mudah-mudahan kita sampai ayatnya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mohonlah pertolongan, mohonlah kebaikan kepada Allah, bantuan, rezeki, uang, pangkat, berduka, urusan dunia yang ada, bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan sholat. Jadi suruh sabar dulu, sholat dulu, baru minta. Ya. Maka ada nasihat, jika engkau berdoa dan doamu tidak dikabulkan oleh Allah, maka apa? Maka ada yang salah dengan sholatmu, dengan zikirmu, dengan puasamu, dengan ibadahmu. Jika sholatmu benar, puasamu benar, dan sudah secara umum ya, secara umum, maka insya Allah Allah akan kabulkan doa. Maka jangan menyalahkan Allah kalau doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Salahkan diri kita. Ada yang salah dalam diri kita. Lihat Nabi SAW, manusia yang sangat mulia, yang ibadahnya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Minta hujan saat khutbah Jumat atas permintaan seorang Arab Badui, mengangkat kedua tangan, berdoa, ya Allah turunkanlah hujan.
Allahumma agisna, agisna. Tangan beliau angkat. Lalu setelah beliau angkat, beliau turunkan kan? Nggak mungkin diangkat terus. Beliau turunkan. Sebelum beliau turunkan tangan beliau, hujan sudah turun. Cepat sekali. Kenapa? Karena ibadah beliau benar, ketaatan beliau benar, tauhid akidah beliau benar. Maka jika kita berdoa kok tidak dikabulkan, maka kita harus mengaku ada yang salah dengan akidah kita, manhaj kita, sholat kita, wudhu kita, tawaf kita, haji kita. Kita harus mengaku. Nah, disinilah pentingnya belajar sunnah. Sunnah itu kan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ta'rif lain dalam ibadah, ini kembali masalah ibadah lagi. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu wa yarda. Yuhibbuhu Allah wa yarda. Segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Segala sesuatu berarti di sini meliputi ucapan, perbuatan, keyakinan. Min qaulin wa fi'lin wa i'tiqadin. Meliputi ucapan, apa tadi? Perbuatan, satu lagi keyakinan. 3. Tidak ada benda. Benda tidak ada. Kota tidak ada. Gitu. Tidak ada. Madinah, Mekah, Masjidil Aqsa, enggak ada. Tapi perbuatan, ucapan, keyakinan. Benda bukan ibadah. Gitu. Maka kita ke Masjid Nabawi, pengen ke Masjid Nabawi, sampai di Masjid Nabawi duduk, tidur, foto-foto, dapat pahala kan? Dapat pahala kan? Nggak dapat pahala. Masjid Nabawi nggak ada apa-apanya kalau kita nggak sholat. Gitu. Jadi Allah tidak, kaidah tadi tidak menyebut benda. Masjid Nabawi kan benda. Kalau kita sholat di Masjid Nabawi, iya baru. Ya, 1000 kali lebih baik dari sholat di masjid lain. Kalau sholat, begitu juga di Ka'bah. Apakah kita akan otomatis dapat pahala ketika kita sampai Ka'bah? Tidak. Kecuali tawaf, mencium hajar aswad, ya, menyentuh rukun yamani, membaca Rabbana atina fid dunya hasanah dari rukun yamani ke hajar aswad, dan seterusnya. Semuanya adalah amal ibadah. Benda tidak akan berpengaruh apa-apa kalau kita tidak beramal. Gitu ya. Nah, maka ta'rif tadi tepat sekali. Min qaulin wa fi'lin wa i'tiqad. Berupa ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Ucapan apapun yang disukai oleh Allah, tasbih, tahmid, tahlil, istighfar, dan semuanya kalah dengan apa? Tahmid, istighfar, tahlil, apalagi yang memenuhi langit dan bumi, wal rabbil azim, kalah dengan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Saudara-saudara, mari kita sembah Allah satu-satunya. Ini mengalahkan tasbih, tahmid, istighfar. Tidak ada ucapan yang lebih baik dari ad-da'wah ila Allah. Saudara-saudara, mari kita tinggalkan riba. Saudara-saudara, tinggalkan bid'ah. Saudara-saudara, mari kita gigit sunnah Nabi dengan gigi doa. Tidak ada kalimat yang lebih baik dari kalimat seperti wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah.
kalimat terbaik yang keluar dari mulut seorang hamba adalah ad-da'wah ilallah. Maka jangan sampai kita berdakwah tapi tidak ilallah. Lihat sebagian saudara kita hari ini berdakwah betul, mengajak manusia atas nama Islam, atas nama agama, atas nama ketaatan, atas nama cinta Allah dan Rasulnya, tapi sebetulnya mereka sedang mengajak kepada organisasinya, ormasnya, partainya, hizbnya. Ini tidak boleh. Ad-da'wah ilallah, dia harus mengajak manusia untuk taat kepada Allah. Anda mau coblos partai manapun, Anda mau ikut ormas manapun, yang penting Anda salat subuh berjamaah di sini. Nah, itu baru ad-da'wah ilallah. Yang penting Anda menyembah Allah satu-satunya. Yang penting Anda bertauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Yang penting Anda tidak melakukan berbagai macam bid'ah. Mau ikut saya atau tidak, mau satu organisasi yayasan dengan saya atau tidak, tidak masalah. Yang penting jangan berbuat bid'ah Anda. Gitu. Ya, itu ad-da'wah, bukan ad-da'wah ilal hizb. Kalau ad-da'wah ilal hizb nggak masalah, mau tahlilan mau enggak, mau muludan mau enggak, yang penting nyoblos partai Islam ini, partai kami. Dia nggak peduli orang mau muludan, orang mau tahlilan, yang penting nyoblos partai kami. Ya, walaupun itu partai Islam. Apakah ini ad-da'wah ilallah? Tentu tidak. Bagaimana ad-da'wah ilallah membiarkan orang-orang manusia jamaahnya melakukan bid'ah, melakukan syirik. Kemudian beliau mengatakan dari Al-Quran yang 30 juz, 114 surat, yang tertinggi, yang terbaik adalah surat Al-Fatihah. Nah, surat Al-Fatihah yang terdiri dari 7 ayat, intinya ada di ayat yang sedang kita bahas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ini sudah sampai pertengahan. Karena Allah membagi Al-Fatihah ini antara aku dengan hamba. Cuma Allah tidak mengatakan Al-Fatihah, tapi apa? Salat. Wasamtu salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku bagi salat ini, maksud Allah salat adalah surat Al-Fatihah. Maka nama lain dari surat Al-Fatihah selain Ummul Quran, Sab'ul Masani, Ar-Ruqyah, waktu itu pernah kita bahas ya. Nama lain adalah As-Salah. Nama lainnya adalah As-Salah. Yang dimaksud Al-Fatihah. Aku bagi Al-Fatihah itu menjadi 2. Separuh untukku, separuh untuk hamba. Wanisfu ali, wanisfu ali abdi. Separuh untukku, separuh untuk hamba. Wali abdi masalah. Dan bagi hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta. Maka
ketika hambaku mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, Allah mengatakan hamadani abdi, hambaku telah memuji. Ketika hambaku mengucapkan ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab asna alayya abdi, hambaku sedang menyanjung. Ketika hambaku mengatakan Malik Yaumiddin, Allah menjawab majadani abdi, hambaku telah mengagungkan aku. Ketika hambaku mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di sini jawaban Allah adalah hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Ini antara aku dengan hambaku. Hambaku akan mendapatkan apapun yang dia minta. Minta apa? Minta apa? Minta supaya ditunjukkan jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Siapa mereka itu? Karena ada 3 golongan. Ada 3 golongan. Golongan pertama, golongan orang-orang yang diberi nikmat. Golongan kedua, golongan orang-orang yang dimurkai. Golongan ketiga, golongan orang-orang yang sesat. Siapa mereka? Ini nanti di ayat ke-6. Ya. Satu lagi sebelum kita bersoal jawab tentang kata-kata hamba. Kenapa hamba yang begitu rendah? Hamba kan rendah sekali, budak. Justru disebut nama itu ketika Allah menyanjung Nabi. Gitu ya. Allah kan banyak menyebut tentang Rasulullah di ayat-ayat Al-Quran. Menyebut sebagai Muhammad, menyebut sebagai Rasulullah, menyebut sebagai Nabi Allah, dan menyebut sebagai budaknya Allah, hamba Allah. Nah, yang jadi masalah, justru Allah menyebut beliau sebagai budaknya Allah ketika Allah menyanjung-nyanjung beliau, meninggikan beliau. Apa misalnya ketika Allah memperlakukan beliau dengan perlakuan yang belum pernah Allah lakukan kepada Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, nggak ada. Nggak ada satupun nabi, satupun rasul yang diberi kehormatan oleh Allah seperti ini. Apa? Diangkat ke Sidratul Muntaha, mustawa. Ya. Itu Rasulullah disebut sebagai apa? Disebut sebagai budak. Rasulullah disebut sebagai budak. Di awal-awal surat Al-Isra ya, Bani Israel. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang memperjalankan siapa? Hambanya. Enggak dibilang memperjalankan khatamun nabiyyin, khatamul mursalin, sayyidil ghurril muhajjalin. Enggak, Rasul enggak disanjung setinggi langit secara kata-kata. Justru rendah sekali, budak sama dengan kita kan. Beliau hamba Allah, kita juga hamba Allah. Nanti timbul pertanyaan. Di saat Allah menyanjung beliau yang luar biasa, yaitu memberikan kedudukan yang luar biasa, yang tidak ada manusia diperlakukan, diberi kehormatan oleh Allah seperti beliau Isra Mi'raj ini. Jibril saja kalah. Kan Jibril hanya mengantarkan di satu tempat. Selebihnya beliau ke atas sendiri. Ketika beliau berdialog dengan Allah, bertanya jawab dengan Allah, itu Jibril di bawahnya. Jibril tidak mendengar.
Gitu ya. Tidak ada makhluk yang sampai ke tempat itu kecuali hamalatul arsy, kecuali para malaikat pemikul arsy. Jibril di bawahnya. Ini kan luar biasa. Kehormatan yang luar biasa. Nah, di saat Allah memberikan kehormatan yang luar biasa, justru Allah menyebut beliau sebagai budak, hamba. Ya. Dan ini ada beberapa ayat, ada banyak ayat, ini salah satunya saja. Ketika Allah menyanjung-nyanjung beliau, memberikan kehormatan besar kepada beliau, justru Allah menyebut beliau sebagai budak, sebagai hamba Allah. Nah, keluar hukum dari sini bahwa ketika kita terhadap Allah itu semakin merendah, semakin merendah, semakin merendah, semakin merendah, maka kita akan semakin tinggi. Gitu. Sebaliknya, ketika kita meninggikan diri, menyombongkan diri, mengkritik, menyalahkan Allah, kita akan semakin rendah, akan direndahkan oleh Allah. Contoh besarnya siapa? Iblis. Iblis itu menyombongkan diri. Allah sudah katakan, tunduklah, sujudlah kepada Adam. Mestinya kalau iblis merendahkan diri, langsung. Tapi tidak. Ucapan Allah, perintah Allah dikritisi oleh iblis. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Bagaimana api harus tunduk kepada tanah? Lihat. Tidak merendahkan diri di hadapan Allah, maka Allah jatuhkan serendah-rendahnya. Padahal tadinya iblis tinggi luar biasa. Dohirnya Jibril kalah, Mikail kalah. Kan iblis memimpin para malaikat, bukan Jibril yang memimpin para malaikat untuk memerangi jan, bangsa jin di muka bumi sebelum ada manusia, sebelum Adam diciptakan, kan? Dohirnya iblis lebih mulia dari para malaikat, tinggi sekali. Tapi Allah rendahkan serendah-rendahnya ketika iblis meninggikan diri di hadapan Allah, tidak merendahkan diri di hadapan Allah sampai hari ini, sampai hari kiamat. Tidak ada manusia yang tidak marah ketika disebut iblis. Nggak usah kaum muslimin, Yahudi, Nasrani dibilang iblis, nggak mau, marah. Saking rendahnya iblis itu. Nama iblis Allah sebarluaskan sebagai nama yang rendah, serendah-rendahnya. Gara-gara apa? Gara-gara dia tidak mau merendah di hadapan Allah. Ini kebalikan dengan Nabi SAW yang merendahkan diri di hadapan Allah serendah-rendahnya, maka Allah tinggikan beliau setinggi-tingginya. Ya. Allahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan? Silakan.